Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Widya Putri dari kelas 4 TA25 dengan NPM 10221121. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya pada mata kuliah Manajemen Risiko dengan materi Manajemen Risiko Pasar dan Manajemen Risiko Kredit. Pengertian risiko pasar. Risiko pasar adalah potensi kerugian yang dialami suatu institusi keuangan atau perusahaan akibat perubahan nilai pasar dari instrumen keuangan yang dimiliki. Risiko ini muncul karena fluktuasi harga pasar seperti suku bunga, nilai tukar, harga saham, dan harga obligasi. Tujuan utama dari manajemen risiko pasar adalah untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau potensi kerugian yang timbul akibat pergerakan pasar. Ini dilakukan agar perusahaan dapat menjaga stabilitas keuangan dan memaksimalkan nilai perusahaan tanpa mengambil risiko yang berlebihan. Lalu ada sumber risiko pasar. Yang pertama itu ada perubahan suku bunga. Perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mempengaruhi biaya pinjaman, tingkat konsumsi, dan investasi. Contohnya, kenaikan suku bunga dapat menyebabkan penurunan nilai portofolio obligasi. Yang kedua ada fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Nilai tukar mata uang yang tidak stabil menyebabkan risiko bagi perusahaan yang melakukan perdagangan internasional. Contohnya, eksportir Indonesia merugi jika nilai tukar US dollar terhadap rupiah melemah. Lalu yang ketiga, ada perusahaan harga saham atau obligasi. Harga saham dan obligasi sangat sensitif terhadap kondisi pasar, termasuk sentimen investor, kinerja perusahaan, dan faktor makroekonomi. Contohnya penurunan IHSG akibat sentimen negatif pasar global. Yang keempat ada pergerakan harga komoditas. Komoditas seperti minyak, emas, dan bahan pangan mengalami fluktuasi harga yang tajam karena permintaan dan penawaran global. Contohnya, perusahaan penerbangan rugi saat harga minyak dunia melonjak. Lalu yang kelima, ada ketidakpastian kondisi ekonomi global. Krisis ekonomi, konflik geopolitik, pandemi, atau resesi di negara besar dapat mempengaruhi stabilitas pasar keuangan global. Contohnya pandemi COVID-19 menyebabkan kejatuhan pasar saham global pada tahun 2020. Penerapan manajemen risiko pasar. Yang pertama, identifikasi risiko. Identifikasi ini untuk mengetahui instrumen dan faktor pemicunya. Yang kedua ada pengukuran risiko. Pengukuran ini menggunakan metode value at risk atau VAR. Yang ketiga, pengendalian risiko, yaitu melalui diversifikasi, lindung nilai atau hedging. Yang keempat, pemantauan dan pelaporan risiko. Pemantauan ini dilakukan secara berkala dan real-time. Perusahaan sering menggunakan instrumen derivatif seperti future, option, dan swap untuk mengelola risiko pasar. Lalu ada pengertian risiko kredit. Risiko kredit adalah kemungkinan terjadinya kerugian karena pihak peminjam atau debitur yang gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Risiko ini umum terjadi dalam aktivitas perbankan dan lembaga keuangan. Jenis kredit. Yang pertama ada kredit konsumtif. Kredit ini untuk kebutuhan pribadi seperti KPR dan KTA. Yang kedua, kredit produktif. Kredit ini untuk usaha seperti modal kerja dan investasi. Yang ketiga, ada kredit modal kerja. Kredit modal kerja biasanya untuk pembelian bahan baku atau gaji karyawan. Yang keempat, ada kredit investasi, seperti pembelian mesin baru, pembangunan pabrik, atau ekspansi usaha. Yang kelima, ada kredit perdagangan. Kredit perdagangan ini biasanya dilakukan oleh pedagang grosir, pengecer, atau distributor agar mereka dapat membeli barang dagangan dalam jumlah yang besar. Macam-macam risiko kredit. Yang pertama ada risiko gagal bayar, yaitu debitur tidak mampu membayar utang sesuai dengan perjanjiannya. Yang kedua, ada risiko konsentrasi, yaitu terlalu banyak exposure pada satu sektor atau debitur.
Yang ketiga, ada risiko mitigasi, yaitu risiko dari lemahnya perlindungan atau jaminan kredit. Dan yang keempat, ada risiko portofolio, yaitu dampak keseluruhan dari berbagai kredit bermasalah dalam portofolio kredit. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.